Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin biadatin harfin jara bil qalam. Amma ba'du. Izinkan kita sama-sama mengupas daripada kitab rahasia Bismillah. Tujuannya ya, yang penting kita mengerti ilmu tentang Bismillah agar takwa kita kepada Allah lebih dan lebih meningkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau basmalah adalah suatu kalimat yang sangat akrab di telinga kita. Sering diucapkan oleh mulut kita semua. Kita mengawali sesuatu dengan bismillah. Dan saking seringnya diucapkan oleh kita semua, kita beranggapan bahwa bismillah ini biasa-biasa saja. Ini yang keliru. Untuk menepis anggapan seperti itu, mari kita kaji bersama mengenal bismillah. Para ulama sepakat bahwa kalimat bismillah adalah salah satu kalimat yang harus dipelajari, dipahami, dan diamalkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena bismillah atau basmalah insya Allah akan dapat bisa menghindarkan si pembacanya menurut para ulama dari 70 jenis bala bencana, mulai dari penyakit, kemiskinan, kebakaran rumah, musibah, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, niscaya Allah Ta'ala akan menjauhkannya dari 70 pintu bala, dari duka cita dan kesulitan. Sekarang pertanyaannya, banyak orang muslim yang sering membacanya tapi masih miskin, dan bencana juga masih sering menghampirinya. Kenapa ini? Nah, hal ini dikarenakan mereka hanya membacanya saja. Saya ulang, mereka hanya membacanya saja tanpa tahu kaji ma'rifat atau kandungan di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang membedakan antara orang awam dengan para ma'rifatullah dalam membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat itu artinya kenal ya, mengartikannya jangan terlalu jauh-jauh. Artinya mengenal kandungan bismillahirrahmanirrahim. Orang awam hanya membaca saja tanpa tahu kaji ma'rifatnya. Sedangkan ma'rifatullah membacanya disertai tahu kajian, sehingga khasiat bisa mereka raih. Berikut sedikit tentang kaji mengenal bismillah.
tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhil Mahfud dan kolam untuk menulisnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kolam untuk mendatangi Lauh Mahfud untuk menulis. Kolam bertanya, saya ulang lagi biar jelas ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhil Mahfud dan kolam untuk menulis, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kolam untuk mendatangi Lauh Mahfud tersebut untuk menulis. Kolam bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berfirman, "Tulislah la haula." Allah berfirman, saya ulang, tulislah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kolam berseru, betapa sebuah nama yang indah dan agung nama Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, ya Allah. Allah kemudian berfirman lagi, wahai kolam, jagalah kelakuanmu, nama ini adalah nama kekasihku. Jadi kolam menyebut Muhammad tanpa intonasi yang takdim, jadi ditegur sama Allah. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Saya ulang lagi, wahai kolam, Allah berfirman begitu, jagalah kelakuanmu, nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan ars dan Lauhil Mahfud. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, karena Nur Muhammad, aku tidak akan menciptakan apapun. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai kolam. Kolam pun menjawab dengan lemah lembut, la baik ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, wahai kolam, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari pengadilan. Kolam menjawab, dengan apa aku harus menulisnya ya Allah? Allah berfirman, mulailah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mulailah kolam menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kolam menulis huruf ba, maka keluarlah cahaya dari huruf ba tersebut yang menyinari alam malaikat dan mulai ars sampai bawah bumi. Lalu bertanyalah kolam kepada Allah, ya Allah, rahasia apa yang ada di huruf ba ini? Ya Allah. Allah menjawab, huruf ba adalah kebaikanku kepada umat Muhammad kekasihku. Lalu Allah memerintahkan lagi untuk menulis huruf sin. Maka keluarlah dari 3 lukan huruf sin, 3 luk, cret, set, ya. Beberapa cahaya. Cahaya yang pertama terbang ke arsy, cahaya yang kedua terbang ke kursi, cahaya yang ketiga terbang ke surga. Tatkala kolam melihat cahaya-cahaya tersebut, maka kolam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya apakah itu ya Allah? Dan Allah menjawab, ini adalah cahaya umat Muhammad. Cahaya yang pertama adalah cahaya sabiqin. Cahaya yang kedua adalah cahaya cahaya yang kedua adalah cahaya muqtasidin. Cahaya yang ketiga adalah cahaya
asiin wadzalimin. Sabiqin ini adalah orang-orang yang terdahulu. Muktasahidin adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Asiin wadzalimin adalah orang-orang yang berdosa dan berbuat dolim. Dan dari huruf sin ini pula kemudian Allah menciptakan para malaikat. Setiap satu malaikat memiliki 400.000 kepala. Setiap kepala memiliki 400.000 wajah. Setiap wajah memiliki 400.000 mulut. Dan setiap mulut memiliki 400.000 lidah. Di atas keningnya tertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap lisan mereka berzikir kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Allah menjadikan barisan pada satu malaikatnya berjumlah 1000 sof. Sof itu barisan. Malaikat yang pada barisan sof tersebut berzikir juga kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan melihat ke arah kening-kening malaikat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap permulaan amal-amal mereka dari umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjawab, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Aku akan memberkahkan amal mereka dan menerima semua kebaikan mereka dan akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Masya Allah, itu janji Allah. Maka setiap sesuatu dimulai dengan bismillah. Sekarang kita pahamkan begitu, keagungan dari bismillah ya. Lanjut ya. Kemudian Allah memerintahkan kolam untuk menulis huruf yang ketiga, yaitu huruf mim. Maka keluarlah cahaya dari huruf mim yang lebih terang dan huruf ba dan sin, sehingga menerangi ars dan 7 lapisan atau petala bumi. Kolam pun terkagum-kagum berdiri di Lauhul Mahfuz sampai 1000 tahun lamanya. Setelah itu kolam pun bertanya kepada Allah, ya Rob, cahaya apakah itu? Allah menjawab, wahai kolam, itu adalah Nur Muhammad. Dia adalah kekasihku, dia adalah ketulusanku, dia adalah Rasulku, dan dia adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Dan aku tiada menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini melainkan karenanya. Tatkala kolam mendengarkan penjelasan tersebut, maka kolam berkeinginan untuk menyampaikan salam kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kolam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nurullah. Dan Allah berfirman kepada kolam, wahai kolam, engkau telah mengucapkan salam kepadanya, padahal Muhammad belum ada. Kalau saja dia ada, pasti akan menjawab salammu. Wahai kolam, hari ini aku akan menjawab salammu.
karena kecintaanku kepada kekasihku. Fa'alaika minni salam ya kolam. Allah menjawab, salam dari kolam, dengan ucapan itu mewakili salam kolam kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Muhammad sendiri waktu itu belum lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kolam untuk menulis lafaz selanjutnya, yaitu Allahur Rahmanir Rahim atau Allahur Rahman Ar-Rahim. Lalu berkata kolam, ya Rabb, apakah itu nama-nama Engkau? Allah menjawab, iya, aku adalah Allah bagi orang-orang terdahulu, dan aku adalah Ar-Rahman bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan aku adalah Ar-Rahim bagi orang-orang yang berdosa dan zalim. Kemudian kolam menyelesaikan ketika tulisan nama tersebut dalam 700 tahun. Jadi butuh begitu lama kalimah Bismillahirrahmanirrahim ditulis oleh kolam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kolam telah selesai menulis kata-kata itu atau kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, nama Rahmanku, dan nama Rahimku. 3 kata-kata yang penuh barokah ini saya berikan sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keagunganku aku berjanji bahwa bila mana hamba manapun dari umat Muhammad ini menyebut kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk hamba tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan. Demikianlah kalimat agung Bismillahirrahmanirrahim yang kita ketahui. Itulah sekelumit ilmu ma'rifat atau mengenal tentang Bismillah yang mungkin sedikit banyak bisa membuat kita tahu apa itu Bismillah, yang tidak hanya bukan sekedar diucapkan saja, tetapi tahu dan kenal apa itu Bismillah. Bismillah adalah hadiah khusus dari Allah untuk Muhammad dan umatnya, di mana berpahala besar bila dibaca dan bisa menjadi tameng diri di dunia maupun di akhirat. Rasulullah menjelaskan pada saat ayat basmalah Allah turunkan, awan-awan pada lari ke timur, angin tidak bergerak, tetapi laut-laut bergelombang. Binatang-binatang dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang sedang terjadi di alam semesta ini. Setan-setan pada dirajam dan dilempari panah api dari langit. Dan Allah bersumpah demi kemuliaannya dan demi kebesarannya bahwa apabila menyebut namanya atas sesuatu, niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu itu. Maka dalam beberapa hadis dan perintah untuk umat Islam, mulailah sesuatu kegiatan, baik makan, bekerja, atau apapun, diawali dengan kalimah
agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bagian isi dari kitab yang tersembunyi, dan kajian ini selalu dicari oleh seluruh orang yang belajar spiritual, kebatinan, tentang hati dan lain sebagainya. Karena kajian ini adalah kajian pembuka rahasia basmalah. Wallahu a'lam bishawab wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.